Selamat datang di Dhamma Talk ID, ruang damai di tengah riuhnya dunia digital. Di sini, kami mengulas Dhamma ajaran Sang Buddha dengan cara yang ringan, namun tetap mendalam dan bermakna. Bukan sekadar berkata-kata atau beretorika, tapi percakapan hati tentang kehidupan, penderitaan, kebahagiaan, dan jalan keluar dari semua itu. Jadi, yuk duduk sebentar, tarik napas, dan klik subscribe. Ingat jargonnya. Ngobrol Dhamma, nyentuh hati. Kalau kamu bisa melihat surga, para dewa, cahaya gemerlap, dunia penuh keindahan, apa itu berarti kamu sudah tercerahkan? Atau itu cuma bonus yang bisa bikin kita lupa tujuan utama? Dalam Mahali Sutta, Sang Buddha menjawab pertanyaan ini dengan cara yang gak terduga. Dan jawabannya bukan tentang surga, tapi tentang arah kita melihat ke dalam. Aku pernah dengar orang bilang, kalau bisa lihat makhluk halus, berarti spiritualnya tinggi ya? Tapi benarkah begitu? Atau justru kita tertarik sama efek samping, bukan esensinya? Dalam sutta ini, ada seseorang bernama Mahali, seorang perempuan dari Likchavi, yang penasaran sama para bhikkhu yang katanya bisa melihat dunia para dewa. Lalu, dia nanya langsung ke Sang Buddha. Mahali mendekat, dengan pertanyaan yang sebenarnya banyak dari kita juga punya. Bante, apa benar ada bhikkhu yang bisa melihat makhluk-makhluk surgawi? Sang Buddha menjawab, ya, memang ada. Tapi kemudian beliau menambahkan, tapi itu bukan tujuan dari latihan spiritual. Sang Buddha langsung bawa percakapan itu ke level lebih dalam. Beliau menjelaskan bahwa bisa melihat dunia dewa memang luar biasa. Tapi bukan itu pencapaian tertinggi. Beliau bicara tentang 4 jenis pencapaian batin. Yang terbebas dari 5 belenggu dan akan lahir di alam suci. Yang mencapai akhir penderitaan dari alam itu. Yang terbebas dalam kehidupan sekarang. Dan yang terbebas melalui kebijaksanaan dan terang batin. Semua itu jauh lebih berharga daripada sekadar melihat surga. Mahali kagum, lalu bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana caranya mencapai semua itu? Jawaban Buddha simpel tapi dalam. Jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, sampai konsentrasi benar. Bukan mantra. Bukan ritual rumit. Tapi arah hidup yang selaras. Dan bagian yang paling mind-blowing? Ketika ditanya soal jiwa dan tubuh, apakah keduanya sama atau berbeda? Sang Buddha tidak menjawab ya atau tidak. Beliau mengarahkan si penanya buat praktik langsung. Latih jana, masuk ke keheningan, dan dari situ kamu akan tahu sendiri. Karena pertanyaan filosofis kadang kala cuma bikin kita muter-muter di kepala. Tapi latihan, praktik langsung, membawa kita ke pemahaman sejati. Mahali datang dengan rasa ingin tahu soal dunia-dunia yang tinggi. Tapi Sang Buddha malah menunjukkan jalan menuju kedalaman batin. Karena melihat cahaya di luar itu bagus. Tapi menemukan terang dari dalam, itu pembebasan. Kalau kamu pernah terpesona sama fenomena spiritual, tapi kemudian sadar ada yang lebih penting, tulis di komentar, apa titik balik dalam perjalanan batinmu? Dan seperti biasa, kalau kamu suka konten ini, like, share, dan subscribe. Karena sutta-sutta ini bukan cuma cerita kuno, tapi arah kompas hidup kita hari ini.